Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Herli SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Halu Oleo, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan nomor induk mahasiswa A3S 322411. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang bertempat di SMA Negeri 1 Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kayaknya semangat semua ya. Sudah siap belajar ya? Ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Nanti dipimpin oleh KM ya. Silakan berdoa dulu dipimpin oleh KM-nya. Siap gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa belajar. Ya, terima kasih untuk KM yang telah memimpin doa. Semoga kita diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat ke depannya. Ya. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian, ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Siti Rahma sama? Rafli. Siti Rahma kemana? Sakit. Udah berapa hari? Baru hari ini. Rafli? Alpa. Udah berapa hari? Udah banyak. Wah, ini ya, semoga tetap sehat ya, dan semoga besok bisa kembali ke sekolah dengan kita belajar di sini. Ya, baik. Untuk selanjutnya Ibu akan mengecek pengetahuan kalian ya. Sebelum kita mempelajari materi baru, Ibu akan mengetahui dulu ya kemampuan kalian di materi sebelumnya. Materi sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar apa? Belajar apa? Iya. Betul sekali, bahwa minggu lalu kita sudah mempelajari materi ya tentang KD4, yaitu dinamika peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui apa? Melalui hubungan internasional ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hubungan internasional, bahwa Indonesia ya sudah banyak melakukan hubungan internasional, diantaranya dengan negara mana saja? Cina, Amerika Serikat, Jepang, apalagi? Banyak lagi ya. Mungkin hampir ya kita boleh ya melakukan hubungan dengan negara manapun, karena kita sudah komit dalam politik luar negeri Indonesia. Kita bebas aktif, artinya kita bebas melaksanakan hubungan dengan negara mana saja ya, dan di berbagai bidang. Bidang apa saja yang sudah kemarin kita bahas? Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan ya, alhamdulillah ya, kalian masih ingat materi yang minggu lalu. Nah, itu adalah peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Masih ada lagi peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunianya itu melalui cara yang lain ya, yaitu organisasi internasional. Bahwa salah satu cara yang lain adalah Indonesia melakukan ataupun Indonesia ikut terlibat aktif
sebagai anggota dari berbagai organisasi internasional, dan itu adalah sebagai bentuk keseriusan kita Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia ini. Gitu ya. Jadi nanti kita akan pelajari materi baru masih tentang peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, tapi melalui organisasi internasional. Ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Di antaranya, yang pertama, kita akan mensyukuri peran Indonesia dalam perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua, bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah menganalisis peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Dan yang keempat, mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Gitu ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kita sebelum ke materi, ya, Ibu akan mengecek dulu nih kemampuan kalian sebelum mempelajari materi kita hari ini, sejauh mana pengetahuan kalian tentang organisasi internasional. Ibu akan melakukan pretest, ya. Ibu akan melakukan pretest dan linknya nanti Ibu akan share melalui grup WhatsApp, ya, linknya. Sudah siap HP-nya, ya? Ya. Ibu akan share link untuk pretestnya melalui Google Form, dan Ibu akan share linknya melalui grup WhatsApp. Sudah? Sudah masuk? Sudah? Ya. Silakan kalian kerjakan pretestnya, ya, ada 10 soal di situ. Nanti Ibu akan bisa melihat kemampuan dasar kalian, ya, sebelum mempelajari materi kita hari ini sejauh mana. Ya, silakan dimulai untuk mengerjakan pretestnya. Bisa dibuka semuanya, ya. Ya, ada sebagian jaringannya yang kurang bagus, ya, sehingga loading. Bersabar. Bisa. Oh, ya, ya, silakan langsung dikerjakan soalnya. Sudah selesai? Belum? Ya, silakan dilanjutkan. Masih ada waktu sebentar lagi. Sudah, ya? Ya, sudah. Nanti Ibu akan lihat hasilnya, ya, sejauh mana pengetahuan kalian, dan nanti akan dibandingkan hasilnya dengan yang post test nanti di akhir. Baik, selanjutnya kita akan mulai dengan materi baru, ya. Kita akan pelajari bagaimana peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Ya, jadi kita sudah komit, ya, Indonesia sudah komit. Awal merdeka Indonesia
terlibat aktif ya dalam menjaga perdamaian dunia. Salah satunya adalah Indonesia masuk ke dalam beberapa organisasi internasional. Kita simak dulu videonya ya, dan nanti silakan kalian tanggapi ya, atau mungkin kalian akan ada pertanyaan, dipersilakan. Ibu buka dulu videonya, silakan disimak. I give the floor to the distinguished representative of Indonesia to introduce an address by the head of state. Mr. President, Excellencies, I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, at the 75th session of the United Nations General Assembly. His Excellency Presiden Joko Widodo. Yang Mulia Presiden Majelis Umum PBB, Yang Mulia Sekretaris Jenderal PBB, Yang Mulia para pemimpin negara-negara anggota PBB, tahun ini genap 75 tahun usia PBB. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar perang besar, Perang Dunia Kedua tidak terulang kembali. 75 tahun yang lalu PBB dibentuk agar dunia bisa lebih damai, stabil dan sejahtera. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini, kita patut bertanya, apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia. Kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan. Prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional kerap tidak diindahkan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Kita semua prihatin melihat situasi ini. Keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini. Di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi, yang justru kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menajam. Padahal kita seharusnya bersatu padu, selalu menggunakan pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is. Ya, sudah ya. Nah, dari video tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Boleh kalian mengajukan pernyataan atau tanggapan atau pertanyaan. Siapa yang mau menanggapi atau memberi pertanyaan terhadap video yang kalian tonton tadi? Ada yang mau? Ya, boleh. Sandy, silakan. Video tersebut menjelaskan bahwa Indonesia telah berperan aktif dalam organisasi internasional, yakni PBB. Dari video tersebut sudah jelas ya, tadi dipaparkan bahwa Indonesia terlibat aktif dalam sebuah organisasi, yaitu PBB. Betul ya? Ada lagi yang bisa memberi tanggapan dari video tadi? Cung? Ada? Boleh? Video tersebut menjelaskan bahwa Indonesia masih memegang komitmennya untuk terlibat dalam menjaga perdamaian dunia, bahkan hal ini tertuang dalam konstitusi Indonesia. Iya, betul sekali. Itu juga ya, bahwa
Indonesia dari awal merdeka sudah punya komitmen ikut terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Baik, itu tadi tanggapan dari kalian. Sedikit ada gambaran ya, seperti apa sih peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Salah satunya melalui video ini dijelaskan melalui PBB, organisasi yang namanya PBB. Ya, untuk menambah wawasan kalian, Ibu di sini sudah menyiapkan beberapa organisasi internasional ya. Sebetulnya organisasi internasional itu banyak sekali, tapi yang akan kita bahas di sini cuma 3 ya. Satu diantaranya adalah organisasi PBB. Pernah dengar ya organisasi PBB? Pernah. Apa yang kalian tahu tentang PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa, betul. Nanti boleh kalian gali informasi-informasi lebih dalam lagi tentang organisasi PBB tersebut. Nah, selanjutnya ada ASEAN, ya. Pernah belajar ASEAN? Tujuan utama dibentuknya ASEAN salah satunya adalah ingin mengembangkan hubungan kerjasama khususnya di bidang ekonomi ya, dengan negara mana? Dengan negara-negara yang satu region. Selanjutnya ada yang namanya GNB ya. Tahu GNB? Gerakan Non-Blok. Betul ya. GNB mungkin ini sudah pernah kalian dengar, gerakan Non-Blok ya. Langsung saja nanti kalian dibuat kelompok ya, pembuatan kelompok yang mana siswa dibagi menjadi 5 kelompok yang heterogen. Nanti teknisnya adalah tadi sudah Ibu sampaikan bahwa materi yang tadi Ibu sampaikan itu hanya poin-poin pentingnya saja. Ibu mau kalian lebih mengetahuinya lebih dalam ya tentang organisasi internasional yang Indonesia ikuti. Ya, silakan nanti cari melalui literasi yang ada, baik itu buku paket ataupun melalui googling ya, internet ya, silakan cari informasi-informasi yang berkaitan dengan organisasi apa saja yang Indonesia ikuti dalam menjaga perdamaian dunia. Nanti kalian dibagi menjadi 5 kelompok yang heterogen. Heterogen di sini boleh campur ya, putra dan putri boleh bergabung ya, dan nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan lembar kerjanya ya, dan nanti di LKPD tadi Ibu sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus kalian cari ya berkaitan dengan organisasi internasional. Baik, silakan kalian membentuk suatu kelompok. Oh iya, mau kelompok yang sudah ada atau mau bentuk baru kelompoknya? Yang sudah ada aja, ya sudah. Silakan kalian langsung berkelompok dan nanti Ibu akan memberikan LKPD-nya untuk bahan kalian bekerja. Ya, silakan. Untuk lebih bersemangat ya, sebelum kalian melakukan diskusi untuk menganalisis organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia apa saja, untuk membangkitkan semangat kalian, kita akan melakukan ice breaking ya. Silakan diikuti dengan semangat ya, dan nanti akan dipimpin oleh Azril. Silakan Azril. Semangat, semangat, semangat. Satu Pancasila. Satu, bintang. Dua, banteng. Tiga, memberi. Empat, banteng. Lima, menggagas. Ya, terima kasih untuk Azril yang sudah membangkitkan semangat kita semua sehingga kita tambah semangat ya. Kita siap untuk menganalisis
peran Indonesia dalam organisasi internasional. Baik, untuk selanjutnya sebelum kalian mendiskusikan, menganalisis sesuai dengan LKPD, Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan nanti kalian bekerja sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD tersebut, ya. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya masing-masing. Ya, silakan cari sumber untuk menganalisisnya. Boleh buka buku paketnya, boleh searching, googling, ya. Silakan, banyak informasi-informasi yang perlu kalian gali sesuai dengan instruksi yang ada di dalam LKPD tersebut. Silakan aplikasikan hasil analisisnya melalui, terserah mau bentuknya PPT, mau bentuknya poster, ya. Boleh pakai aplikasi Canva, boleh pakai PowerPoint, ataupun di sini, di atas.
sini. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai semuanya, kita tampilkan ya hasil dari analisis kalian semua kelompok. Nanti presentasi satu-satu dengan tema yang berbeda ya. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya melalui Infokus ya. Ya, nanti silakan secara bergantian. Langsung saja kita tampilkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang organisasi PBB yang akan dibawakan oleh Tiara. Kapan berdiri PBB? PBB terdiri pada 24 Oktober 1945 sebagai organisasi persatuan negara-negara di dunia untuk menjaga perdamaian setelah Perang Dunia II berakhir. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika tidak ada PBB? Ada 3 terjadinya organisasi PBB. 1. Perdamaian dan keamanan dunia tak bisa terjamin. 2. Hubungan antar bangsa tak bisa terjamin. 3. Kerjasama internasional dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan juga tak bisa dijamin akan terjamin. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menguraikan dengan jelas tentang organisasi PBB. Ya, selanjutnya silakan kelompok 2. Gimana bukanya, bisa nggak? Enggak. Yang bisa operasinya siapa? Tinggal gini aja. Tinggal klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang WTO atau World Trade Organization, yang dimana ada pengertian sejarah WTO, prinsip dasar, tugas dan tujuan, fungsi anggota-anggota WTO, markas WTO, peran WTO bagi bangsa Indonesia, dan dampak WTO bagi Indonesia. Pertama-tama kita akan perkenalkan diri dulu, dimulai dari Perkenalkan, nama saya Cindy. Perkenalkan, nama saya Nurani. Perkenalkan, nama saya Adi Pojat Prasto. Dan kita akan memulai materi dimulai dari pengertian sampai dampak.
Sejarah WTO. Pembentukan WTO menandai reformasi perdagangan internasional terbesar sudah berakibat Perang Dunia Kedua. Peristiwa tersebut memang terjadi 2000 silam. Namun organisasi perdagangan dunia ini sebetulnya sudah lahir jauh sebelum itu. Lewat isu lain, dokumen mencatat WTO dibuat pada 1995. Untuk tugas dan tujuan, tugasnya salah satunya yaitu melakukan peningkatan terhadap standar hidup dan tujuannya memberikan bantuan-bantuan kepada negara berkembang. Adapun anggota WTO, hingga saat ini sebanyak 164 negara menjadi anggota WTO dan 117 diantaranya adalah negara berkembang atau termasuk kawasan yang terpisah. Di antaranya WTO sendiri adalah yang memiliki anggota di antaranya ada Indonesia, lalu ada Rusia, Afghanistan, dan berikut tahun berserta negaranya. Peran WTO bagi Indonesia. Indonesia selaku koordinator G33 juga terus melaksanakan komitmen dan peran kepemimpinannya dengan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat pejabat teknis dan duta besar, senior official meeting dan pertemuan tingkat menteri baik secara rutin di Jenewa maupun di luar Jenewa. Untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya maaf izin bertanya, apakah WTO merupakan anggota dari PBB? Izin menjawab. Tadi pertanyaannya apakah WTO merupakan bagian dari PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB merupakan organisasi internasional atau bentuk kerjasama negara-negara global yang berfokus pada bidang kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Salah satu bentuk organisasi dari PBB adalah WTO yang menangani masalah perdagangan antar negara. Berarti WTO termasuk bagian dari PBB. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang WTO. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata dari kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjelaskan WTO. Ya, tadi sudah ada pertanyaan dan materi banyak tentang WTO. Semoga menambah ilmu ya. Selanjutnya silakan kelompok 3. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, sekarang ada yang bisa memberi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Dipersilakan. Materi yang bisa saya simpulkan itu, yang pertama, ada tentang peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia aktif dalam berbagai organisasi dunia. Yang kedua itu ada organisasi dunia yang Indonesia ikuti, di antaranya PBB, ASEAN, GNP, APEC, dan WTO. Ya, betul sekali apa yang disampaikan sama Nuai. Apa yang sudah disimpulkan bahwa Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan beberapa organisasi yang sudah diikuti oleh Indonesia diantaranya ada PBB, ASEAN, GNB, WTO, dan juga APEC. Dan sebetulnya masih banyak ya organisasi lain yang Indonesia ikuti sebagai bentuk perwujudan pedulinya Indonesia terhadap menjaga perdamaian dunia. Nah, selanjutnya dari materi yang sudah kita bahas, menurut kalian apa yang sudah kalian dapatkan dan apa yang belum kalian capai? Boleh diutarakan ya. Ini adalah sebagai bentuk refleksi apa yang sudah kalian lakukan, apa yang belum kalian lakukan. Ada? Boleh, Sandy?
Saya sudah memahami perkembangan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Ya, selanjutnya silakan kalian kembali ke posisi semula dan jangan lupa kursinya diposisikan seperti yang tadi lagi. Ya. Nah, apakah semuanya sudah difahami dengan baik materinya? Sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang sudah kalian rasakan ya, dengan mulai dari awal sampai sekarang, sampai akhir, apakah proses pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena bawa HP. Iya, kalian sukanya begitu ya. Ya. Baik, semuanya terima kasih ya. Tapi sebelum mengakhiri proses pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui kemampuan kalian setelah proses pembelajaran tadi, apa yang sudah kalian dapatkan, apa yang sudah kalian pahami. Ibu sudah menyiapkan soal ya, bentuknya post test, dan nanti akan Ibu kasih linknya melalui grup WhatsApp, dan nanti silakan diisi dan nanti hasilnya bisa diketahui sejauh mana kemampuan kalian pada materi hari ini ya. Baik, dipersiapkan HP-nya. Ibu share melalui via itu ya, grup ya. Ya, sudah. Sudah masuk? Sudah. Silakan mulai dikerjakan. Bisa dibuka semuanya? Ya. Sudah bisa kalian ketahui ya nilai dari post test tadi. Nah, begitulah, seperti itulah kemampuan kalian. Bagi yang sudah nilainya bagus, terima kasih. Bagi yang nilainya belum maksimal, ayo semangatnya ditambah ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi untuk minggu depan. Kita akan membahas ancaman terhadap negara Republik Indonesia seperti apa ya. Untuk lebih berkahnya ilmu kita hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi